Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqal azim. Hadirin shaimin shaimat sidang salat Isya Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan kenikmatan yang banyak sekali. Sehat lahir batin, ditetapkan iman Islam, diberikan taufik sehingga malam ini kita bisa hadir untuk melaksanakan amaliyah Ramadan, salat Isya berjamaah, tarawih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan terutama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan asbab diampuni dosa-dosa kita. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat tarawih rahimakumullah. Ramadan syahrul mubarak, bulan yang diberkati. Ramadan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Malam ini kesempatan yang baik kita akan kaji dari sisi yang lain. Ramadan syahri tazkiyatun nafs. Ramadan itu adalah bulan pembersihan jiwa, membersihkan jiwa. Saudara sekalian, di dalam Al-Quran mengenai puasa kita sudah hafal semua itu ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita lihat di akhir ayat itu ada kalimat la'allakum tattaqun. Diperintahkan kita berpuasa seperti orang-orang yang dulu Allah perintahkan. Setiap umat diperintahkan puasa. Kemudian akhir ayatnya la'allakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu kata Nabi hahuna, di dada. Sifatnya spiritual. Tidak terlihat di wajah terkadang, tapi adanya di hati. Sifatnya spiritual, sifatnya kejiwaan. Saudara sekalian, oleh karenanya dalam tubuh manusia ini, jati diri manusia itu yang paling penting adalah jiwanya. Kalau ada orang diberikan gambaran, disuruh pilih dia. Ada orang calon mantunya yang satu orang kaya raya, pernah kena penyakit TBC, sembuh. Yang satu kaya raya juga tapi pernah gila. Kira-kira yang dipilih yang mana, Bu? Yang TBC lah. Kalau pernah gila itu orang mikir-mikir juga. Jadi oleh karenanya buat sekalian, jiwa dulu. Kemudian baru yang lain. Seorang profesor Pakistan kemudian dihijrah ke Amerika, Fazlur Rahman. Dalam bukunya dia membahas bahwa manusia itu terbagi dua kelompok jiwanya itu.
Ada orang yang selama hidupnya senantiasa mengotorin jiwanya itu. Dia mengotori terus. Kelakuannya, pekerjaannya, amalnya kotor terus. Tidak pernah terpikirkan untuk berbalik dia, berpikir untuk berbuat baik. Orang yang demikian, saudara sekalian, apapun pangkat jabatan, pekerjaan, rusak semua. Jadi pedagang curang, jadi pejabat korupsi, dan seterusnya. Ini orang, saudara sekalian, dalam Al-Quran dikatakan, inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Nafsu ammarah senantiasa mengajak kepada keburukan. Yang demikian, saudara sekalian, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari yang demikian. Yang kedua, kata Imam Fazlur Rahman, ada orang sepanjang hidupnya berusaha berbuat baik. Jiwanya baik, tidak pernah terpikirkan untuk curang. Ini pemberian Allah yang luar biasa. Begitu terus. Tapi namanya manusiawi, terkadang dia juga melakukan kesalahan. Dalam Al-Quran dikatakan ini nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah. Orang yang banyak menyesal. Dia melakukan kesalahan, kebaikan bercampur. Tapi ada ruang waktu untuk dia berpikir, kemudian dia tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih mending. Cuman yang dilihat nanti akhirnya. Ada orang tanya sama saya, Ustaz, itu ada satu kosan dengan saya. Dia tanya sama saya nggak bisa jawab tanya. Dia pulang dari bar, habis minum, kemudian pulang mandi, dia sholat. Begitu terus. Dia gimana dia bilang nih keadaan saya? Kata Nabi, al-umur bil khawatim. Orang itu tergantung ujungnya. Dia melakukan apapun tergantung akhirnya itu. Tergantung akhirnya. Sekalipun dia setiap hari rajin ibadah, tapi akhirnya dia dalam keadaan maksiat, su'ul khatimah, na'udzubillah min jalik. Ada orang sehari-hari melakukan kejahatan, tapi di penghujung umurnya dia taubat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Itu nafsul lawamah. Yang ketiga, yang kata Allah dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang ketiga ini dambaan setiap orang-orang yang saleh. Dambaan seorang hamba-hamba yang saleh untuk dekat kepada Allah sehingga dia mendapatkan jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, tenang dalam ibadah, tenang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, orang yang demikian kecil sekali dia melakukan dosa. Bisa melakukan dosa, bisa. Kalau Nabi terproteksi, dipelihara. Tapi orang-orang ini bisa, dia terus kali-kali dia melakukan kesalahan, dia langsung melakukan perbaikan. Orang yang demikian ini, saudara, nafsu yang demikian, kata Allah, dirindui. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia kembali dirindui oleh Allah. Dan surga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat kediamannya. Pertanyaan saudara sekalian, bisa tidak kita sampai kepada yang ketiga ini? Nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, yang tentram, yang nyaman ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya insya Allah bisa. Cuman kata Imam Ghazali, untuk sampai ke sana ada namanya awaik, penghalang-penghalang. Kemudian aqabah, tanjakan-tanjakan tidak mulus. Ini yang berat. Jadi untuk sampai kepada tazkiyatun nafs, sampai kepada jiwa yang tenang ini, nafsul mutmainnah, saudara, harus melewati tanjakan-tanjakan, rintangan-rintangan. Yang pertama, saudara sekalian, rintangan kita itu untuk dekat dengan Allah, memperbanyak ibadah adalah malas. Betul Pak? Malas. Sifat malas itu. Oleh karenanya, saudara sekalian, jangan dianggap sepele. Nabi pernah mengajarkan kepada kita satu doa.
Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali, dan seterusnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penakut, sifat penakut dan pemalas. Itu harus dilawan itu. Ramadan ini bulan ampunan. Ramadan ini bulan pesta ibadah. Ramadan ini semua amal perbaikan kita yang baik-baik dilipat gandakan 70 kali lipat. Yang wajib dilipat gandakan jadi wajib, jadi 70 kali, yang sunnah jadi wajib. Dan seterusnya. Tapi bagi orang malas tidak ada gunanya. Lewat saja. Maaf, ini malam yang keberapa nih? Beda-beda nih ya. Gitu. Ada yang baru malam kedua nih, baru pertama tarawih, alhamdulillah. Ya. Bapak sekalian, kalau tidak ini, yang pemalas ini tidak dapat sama sekali itu. Tidak bisa dia, apapun yang terjadi, malam Lailatul Qadar, malas susah. Ada peribahasa Arab itu mengatakan al-kaslanu maitun wa in kana bainal ahya la yurjali jalbinapin aluidafidurin. Orang malas itu seperti bangke. Sekalipun kumpul di kalangan orang hidup, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa menarik manfaat. Orang yang begini Bapak, dalam bekerja, dalam ibadah, udah jangan dikawanin deh. Ajak, kalau nggak mau tinggalin. Susah orang begini. Ada orang, saya ingat dulu waktu Mualim Syafi'i masih hidup, ngajak ngaji yuk, ngaji Mualim Syafi'i. Wah, keliling Jakarta ini. Sampai meninggalnya nggak pernah, sampai dia meninggal. Bapak sekalian, itu sifat malas. Oleh karenanya, saudara sekalian, berusaha kita tinggalkan itu. Nanti kita lihat terapinya apa. Yang kedua, yaitu kata Nabi, nikmatani magbunun kasiru minan nas, al-sihatu wal farok. Ada dua nikmat yang manusia kebanyakan tertipu. Yang pertama, sehat. Bapak sekalian, sehat itu pemberian Allah, bukan kemauan kita. Sekalipun dia seorang atlet, tidak bisa menciptakan kesehatan itu. Waktunya sakit ya sakit. Itu yang main apa ini, bodybuilding siapa? Aderai, dia punya penyakit jantung itu. Rudi Hartono itu jaga apa? All England ya, 8 kali jantung. Jadi sehat ini nikmat Allah yang paling besar. Katakan dikasih kaya raya, punya kebun duren, kemudian ternak kambing, sapi, orang pesta sate, makan duren. Kata dokter, Bapak hipertensis, darah tinggi, nggak boleh makan yang demikian. Udah, nggak ada manfaatnya. Jadi nikmat paling besar itu sehat. Oleh karenanya manfaatkan. Kemudian yang kedua, yaitu farok, luang waktu. Luang waktu itu santai. Ini kadang-kadang kita terlena itu. Disuruh ngaji, nggak mau dia. Giliran jam 8 malam dia tarik bangku keluar depan rumahnya, ngobrol, ambil kopi, terus sampai jam 1 malam. Begitu terus. Itu terlena. Ada, saya lihat di YouTube, ini terlena ya. Ada monyet, dia pegangan di sebuah dahan pohon karena angin keras. Dia hempas kiri kanan, dia kuat itu. Bergelayutan kiri kanan, kuat itu monyet tadi. Tapi setelah reda anginnya, bertiup angin sepoi-sepoi, semilir, ngantuk, jatuh. Itu terlena, lengah. Kita juga begitu. Sehat badan, waktu luang, tidak dipakai untuk ibadah. Nauzubillah min dzalik, nanti nyesal. Yang ketiga, penyakitnya ini untuk sampai kepada nafsul mutmainnah terhalang itu adalah tulul amal, panjang angan-angan. Nantilah, entar, begitu terus. Kadang yang dia jadikan patokan itu orang di kampungnya tuh. Itu umur 80 tahun aja masih sehat, kita masih umur berapa? 50, masih panjang waktu. Ternyata orang itu yang 80 tahun cuman sendirian, yang lainnya sudah mati semua. Bapak sekalian, kemudian untuk mengobati itu gimana? Terapinya gimana? Yang pertama, tidak lain paksakan. Dipaksa. Ini tarawih ini, saya yakin malam-malam 1 sampai 4 hari itu penuh itu. Betul kan Pak? Masih penuh itu, banyak pendatang-pendatang baru, muka-muka baru. Sekarang ini orang-orang yang saya lihat selintas,
wajahnya wajah-wajah surgawi. Amin ya robbal alamin. Sudah mantap insya Allah. Jadi dipaksa. Kalau nggak dipaksa susah. Nggak mau aja itu, paksa. Kan ada pameh mengatakan lebih bagus masuk surga terpaksa ketimbang masuk neraka sukarela. Nauzubillah min jalik. Tarawih malas. Karena setiap perbuatan yang baik itu, saudara sekalian, halangannya macam-macam. Dipaksa. Kalau ada orang bilang, saya kalau nggak sholat malam itu pada pegel badan, bohong dia tuh, bohong. Kiai aja kalau bangun malam itu kadang-kadang sempoyangan juga itu, dipaksa. Baca Quran dipaksa. Kalau nggak demikian, saudara sekalian, malas terus, malas, harus dipaksa. Ini kita ingin mengejar Lailatul Qadar, keistimewaan yang Allah berikan. Alhamdulillah kita dikasih sempat panjang umur. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya robbal. Bayangin Bapak sekalian, kita hitung-hitungan, sehari kita ibadah itu paling praktisnya berapa menit? Katakan 1 jam. Zuhur sama sunnah 15 menit, asar sama sunnah 15 menit, 75 menit. Sisanya saudara sekalian mungkin banyak kita lalai. Dihitung-hitung mungkin kalau kita usia 50 tahun itu 10 tahun praktis tuh ibadah mahdonya. Tapi dengan kita mengejar Lailatul Qadar, kita dapati malam-malam itu sama dengan kita ibadah sekitar 82 tahun, 1000 bulan. Kalau kita dapat malam itu sedang taraweh, sedang qiyamul lail, salat tahajud, sedang baca Quran, dan seterusnya, berbetulan dengan malam itu, ditambah kita bonus ibadah kita 82 tahun. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, yaitu bijidin wajtihadin. Ibadah itu harus sungguh-sungguh, kata Imam Ghazali. Kalau nggak sungguh-sungguh, bawahnya kayak tadi lemes terus. Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan bahwa beribadahlah engkau, paksakan untuk waktu yang singkat ini untuk kebahagiaan yang panjang. Oleh karenanya malam ini dan sampai tarikh Ramadan, mudah-mudahan puasa kita kerjakan dengan full, dengan baik. Tarawih kita kerjakan dengan baik. Kemudian bacaan Quran kita bisa hatam, sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.